Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana binuri syariatil Islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ba'tsil izam. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat iman, taufik dan hidayah, sehingga kita pada hari ini, yaitu bulan Ramadan di hari yang ke-13 tahun 1445 Hijriah, Allah masih memberikan kita sehat walafiat serta kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang ini, yang mulia ini. Semoga atas kesyukuran kita Allah berikan nikmat-nikmat yang lain untuk kita semua, dan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Lebih-lebih kita sebagai umat Islam diberikan hidayah oleh Allah menjadi kaum muslimin, beriman kepada Allah dan dengan beragama Islam. Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan, wa inna minad na'imi dunya yakfikal islamu ni'matan, wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Di antara nikmat dunia di dunia ini yang Allah berikan kepada kita, maka yakfikal islamu ni'matan, cukuplah dengan berislam menjadi sebuah nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Dan di antara kesibukan kita di atas dunia ini yang begitu banyak, maka yakfika ta'atu syughlan, maka cukupkanlah kesibukan dalam ketaatan adalah menjadi sebuah kesibukan. Dan di antara pelajaran yang datang bagi kita, maka cukupkanlah yakfikal mautu ibratan. Jika ada peristiwa kematian, kita jadikan pelajaran untuk kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah hasanah kita, yang menjadi suri tauladan kita, dan semoga kita berusaha untuk mengikuti, menjalankan syariat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara ittibaan, mengikuti, dan dengan cara melaksanakan perintah Allah. Dengan cara tentunya kita belajar untuk begitu menambah keilmuan kita agar supaya sempurna kita dalam melaksanakan perintah dan agama. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Syekh Azhar Nurji dalam kitab Ta'limul Muta'allim menyatakan demikian. Pelajarilah agama, pahamilah agamamu. Fa innal fiqha afdalu qaidi, karena sungguhnya ilmu fikih, ilmu agama itu adalah sebaik-baiknya dari tujuan. Dan ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi, dan ilmu agama ialah yang dapat menyampaikan, menghantarkan kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita pada kuliah Ramadan hari ini adalah yaitu ikhtiar, berusaha menerapkan Islam yang kafah. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu sering mendengar tentang istilah-istilah Islam kafah, baik di media sosial maupun di majelis-majelis taklim atau di televisi, acara-acara dalam keagamaan dan di masyarakat kita. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita bahas terkait kepada tema tentang berusaha menerapkan Islam yang kafah.
Yang pertama adalah apa makna dari Islam kafah itu sendiri. Kemudian, adakah hal yang harus dilakukan agar tergolong menjadi orang-orang yang selalu kafah dalam berislam. Dan yang ketiga, bagaimana menjaga nilai-nilai Islam kafah agar terus berlangsung dalam kehidupan kita. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang Islam kafah, tentunya kita harus meyakini yaitu tentang kebenaran dari agama Islam. Karena tidak mungkin jika kita tidak meyakini sesuatu, kita akan mengerjakan. Kita akan melakukan sesuatu itu untuk apa yang kita lakukan. Maka yang terpenting adalah kita meyakini bahwa agama yang kita anut adalah merupakan agama yang benar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Dasar yang kedua adalah dalam surah Ali Imran ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah ialah agama Islam. Selanjutnya makna kafah. Dasar penyebutan daripada kafah itu sendiri sebagaimana termaktub dalam suratul Baqarah ayat 208. Dan menyatakan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata dalam ayat tersebut, kata kafah. Al-Imam Syihabuddin Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Al-Alusi menyatakan bahwa kata udkhulu fis silmi kafah, kata as-silmu bima'na al-istilam wa ta'ah ala ma huwa al-aslu fihi. Jadi kata udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam yang diartikan silmi, ya, yaitu bima'na al-istilam wa ta'ah, yaitu kepasrahan dan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafatan halun fid dhamir aidan. Sedangkan kata kafah yang berarti menyeluruh merupakan keterangan atau keadaan untuk masuk kepada Islam secara kafah, secara menyeluruh. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annaha nuzilat fi Abdullah bin Salam wa ashabihi. Wa dzalika annahum hina amanu bin nabi wa amanu bi syar'ihi wa syara'il Musa alaihi salam fa adamu sabta wa karihu lahman al-ibli wa albanaha ba'da ma aslamu. Fa anzalallahu taala hadhil ayah. Dari Ibnu Abbas dinyatakan ayat ini turun pada saat terjadi pada peristiwa yang terjadi pada sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi yang bernama yaitu Abdullah bin Salam dan rekan-rekannya, yang menyatakan bahwa seorang sahabat Nabi Abdullah bin Salam, sahabat yang berasal dari Yahudi Bani Nadir di Madinah, meskipun mereka sudah memeluk Islam, mereka masih terpengaruh oleh norma-norma agama Yahudi seperti penghormatan terhadap hari Sabtu dan keharaman daging unta dan susunya. Maka sikap setengah-setengah ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan turunlah ayat ini kepada mereka. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika dilihat dari asbabun nuzul, maka latar belakang perintah untuk berislam kafah
itu bukan berlatar belakang dari hal yang berat seperti politik, kekuasaan, atau penegakan khilafah yang mengharuskan jihad dan perang. Seperti ada sekelompok umat yang menjadikan ayat ini untuk dipaksa ditarik sebagai argumen mendirikan khilafah. Jadi sederhana saja, yaitu hanya muncul dari persoalan-persoalan keseharian, yaitu dalam masalah mengkonsumsi makanan yang sudah diterapkan hukum halal dan haramnya oleh syariat. Sahabat madrasah yang senantiasa semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang harus dilakukan sebagai usaha dalam menerapkan Islam kafah dalam kehidupan? Akan hal ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Inilah sikap yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang beriman. Sekaligus ayat ini menjadi penegasan untuk bersikap kafah dalam menjalankan ajaran Islam, yaitu sikap menerima semua yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarangnya bagi kita semua. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lalu bagaimana cara menjaga nilai-nilai Islam kafah agar terus tetap terjaga dalam hidup kita? Maka dikatakan wal islamu wa taslim wal inqiyadu li awamirillahi ta'ala la yakunu imanun bila islamin wala yujadu islamun bila imanin wa maqal dhahri ma'al batni wad dinu ismun waqi'un 'alal imani wal islami wasyara'i kulliha. Islam adalah kepasrahan, ketundukan atas semua perintah Allah Ta'ala. Karena la yakunu imanun bila islamin. Tidak mungkin ada iman tanpa dengan keislaman. Wala yujadu islamun bila imanin, dan tidak didapati Islam tanpa dengan keimanan. Oleh karenanya ma'al batni wa huma qadh-dhahri wal batni, maka keduanya iman dan Islam itu seperti lahir dan batin. Maka dikatakan agama. Agama itu ya unsurnya adalah iman dan Islam serta hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya demikian juga kita ketika kita berislam agar supaya kafah, maka zahir dan batin kita harus secara bersamaan tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalkan hari ini kita sedang berpuasa atau kita dalam bulan yang penuh keberkahan di mana puasa Ramadan menjadi salah satu rukun Islam yang ditetapkan dalam agama kita. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Di hadis yang lain Rasul juga menyatakan, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa imanan karena dengan penuh keimanan, wahtisaban dan pengharapan dari akan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah adalah yaitu ghufira, diampuni dosa-dosanya bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa dan mendirikan serta mengisi bulan suci Ramadan. Syaratnya tadi dua, iman dan penuh pengharapan, zahir batin. Sebagaimana secara fikih bahwa tuntutan mengerjakan daripada puasa Ramadan itu, puasa itu adalah baik lahiriah maupun batiniah. Maka menahan semua an jami'il muftirat, al-imsaku an jami'il muftirat. Baik
daripada minal ma'kulat wal masyrubat wa kadzalika ma yahrumu an sihhatihi, yaitu menahan dari makan dan minum serta apa-apa yang dapat membatalkan puasa. Maka dituntut puasa yaitu daripada mampu menahan daripada fisik kita dan non fisik kita, yaitu apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah harus kafah. Ya. Sama saja, karena begitu banyak syariat yang diminta kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman. Allah panggil kita, amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika engkau percaya kepada Allah, maka taslimlah, pasrahlah, tunduklah kepada semua aturan yang Allah berikan kepada Anda semua, kepada kita semua. Bukan hanya rukun iman dan rukun Islam dan juga rukun agama yaitu ihsan, tetapi begitu banyak. Maka di antara syariat-syariat agama kita adalah bagaimana Allah perintahkan belajar untuk menuntut ilmu, di mana hukum daripada talabul ilmi adalah faridatun ala kulli muslimin. Demikian juga harus kafah. Ketika kita belajar, maka diperlukan kesungguhan, niat belajar yang sungguh-sungguh, ada modal belajar, ada pengorbanan waktu, lama waktunya. Itu pun belum tentu manfaat ilmu diberikan kepada kita apabila kita tidak taslim, kafah, serah diri, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aturan menuntut ilmu. Likullin ila sya'wil ula harakatin walakin azizun fir rijali sabatu. Banyak orang punya cita-cita tinggi dalam belajarnya, namun hanya sedikit yang sampai pada cita-citanya tersebut. Karena apa? Banyak langkah lain, tidak kafah, tidak menyeluruh ya, dalam menjalankan perintah-perintah terhadap ketika dia menuntut ilmu. Di antaranya misalkan orang menuntut ilmu bukan hanya mencari ilmu, tapi ada hormatul lil ustad, hormat kepada ustad, ta'zimul ilmi, mengharapkan yaitu mengagungkan ilmu dan kepada guru atau kepada ustad. Kita bisa lihat contoh misalkan di masa klasik ada banyak begitu ulama mereka yang memiliki etos belajar yang tinggi, seperti Ibnu Jarir at-Tabari, sahibul kitab Tarikhul Umam wal Muluk atau Tafsir Tabari, yang mengarang kitab Tafsir Tabari, kitab sejarah. Nah, ia pada saat belajar Ibnu Jarir at-Tabari itu selama 20 tahun menghasilkan 40 halaman. Begitu etos untuk belajar, kafah. Ya, menyerahkan semua totalitas dalam belajar. Demikian juga misalkan Imam Abu Hanifah. Beliau seorang muhandis, beliau seorang insinyur, seorang arsitek. Bahkan kota Baghdad di bawah perencanaannya dipilih antara dua sungai yaitu Tigris dan Sungai Efrat. Dan beliau dengan ketawaduannya ketika belajar dia menggunakan wudu salat subuh dengan menggunakan wudu salat isya-nya selama 20 tahun. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya, diminta kita agar supaya kembali lagi urkhulu fis silmi kafah. Hanya sebagian saja yang bisa saya sampaikan. Oleh karenanya marilah sama-sama dengan dari dorongan hati dan dengan penuh kesadaran kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mampu diberikan kekuatan untuk menjalankan agama Islam, syariat agama ini dengan sebaik-baiknya, dan seluruh syariat yang diperintahkan kepada kita mampu kita laksanakan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mensukseskan ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.